Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Grace Valensi dengan NIM 1911026 dari kelas AM2 semester 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS Praktika Statistik Bisnis mengenai regresi linear. Judul penelitian saya yaitu pengaruh dividen payout ratio, growth opportunity, sustainability, dan size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Dari judul ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat 4 variabel X atau variabel independennya, yaitu dividen payout ratio atau DPR, growth opportunity, sustainability, dan size. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y-nya adalah profitability. Dan ini mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pada tahun atau periode dari 2015 sampai 2021, berarti ada 7 tahun periode atau penelitiannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini ada 4, yaitu mengenai pengaruh variabel X-nya terhadap variabel Y-nya, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Begitu juga untuk rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Begitu juga untuk yang ketiga dan yang keempat, yaitu apakah terdapat pengaruh sustainability terhadap profitability. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh size terhadap profitability. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini karena rumusan masalahnya tadi ada 4, maka tujuan penelitiannya juga ada 4, karena pada tujuan penelitian ini akan mengukur atau menguji dari rumusan masalah tersebut. Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Yang kedua, untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Begitu juga untuk yang ketiga dan keempat, untuk mengetahui pengaruh sustainability terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021, dan yang keempat untuk menguji pengaruh size terhadap profitability. Selanjutnya manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis itu yang pertama untuk emiten pada B, investor di B, regulator atau OJK. Sedangkan manfaat teoritisnya itu untuk pengembangan teori profitability dan struktur modal dan penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu hipotesisnya. Hipotesisnya ini ada 4. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Nah, karena kita membuat hipotesis yang terdapat pengaruh positif, maka ini berarti kita menguji satu sisi, yaitu di sebelah kanan. Karena dia positif, maka di sebelah kanan, daerahnya sebelah kanan. Dan di sini hipotesis yang kita harapkan yaitu beta lebih besar dari 0. Karena kalau misalnya hasilnya nanti lebih besar, maka dia akan mengurangi daerah salah atau memperkecil daerah salah. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Nah, ini juga sama, ini uji satu sisi di sebelah kanan karena dia pengaruh positif, makanya dia satu sisi, makanya dia 0,05, sedangkan yang sininya 0,95. Begitu juga untuk hipotesis yang ketiga, yaitu terdapat pengaruh positif sustainability terhadap profitability
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Ini juga uji satu sisi 0,05 di sebelah kanan. Hipotesis yang keempat yaitu terdapat pengaruh positif size terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2021. Ini juga uji satu sisi di sebelah kanan karena dia positif. Nah, pada angka 1,68023 ini kita dapatkan melalui tabel T-nya, yaitu kita dapat menghitung DF-nya dulu, di mana rumus DF adalah N kurang K kurang 1. N kita, karena perusahaan yang akan kita teliti yaitu 7 perusahaan, dan dalam periode 2015 sampai 2021, di sana ada 7 tahun, berarti 7 perusahaan dikali 7 tahun, maka N-nya adalah 49, dan K-nya itu adalah jumlah variabel X-nya, di mana variabel X kita ada 4, dan dikurangi 1. Maka 49 dikurang dengan 4, dikurang dengan 1, maka DF kita adalah 44, dan kita menguji satu sisi, makanya kita menggunakan 0,05. Maka pada tabel T nanti, kita mencari di T 0,05, DF-nya 44, maka dapatlah T tabel kita 1,68023. Selanjutnya, ini merupakan model penelitiannya. Dalam model penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat 4 variabel X-nya yang pengaruhnya terhadap variabel Y-nya yaitu profitability. Dan saya akan menjelaskan mengapa di sini bentuknya kotak persegi 4, karena data kita dapat diukur, maka kita gambarnya variabel-variabel ini harus menggunakan yang kotak atau persegi 4. Selanjutnya ini merupakan tabel operasionalisasi variabel. Nah, di sini terdapat variabel-variabel yang terdapat dalam judul kita, ini ada variabel Y-nya dan 4 variabel X-nya. Ini rumus-rumusnya, dan skala pengukuran kita gunakan yaitu rasio. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari data deskriptif yang saya buat. Ini yang merupakan data deskriptif per variabelnya. Ini dari Excel, saya buat gambarnya ke dalam PowerPoint. Ini contohnya, ini merupakan data deskriptif per variabel, ini merupakan data deskriptif ROA, DPR, dan selanjutnya nanti ada growth opportunity, tangibility, dan size. Nah, ini. Kemudian terdapat data deskriptif per emiten juga. Per emiten berarti ada 7 emiten, maka nanti ada 7 tabel seperti ini, di mana di dalamnya ini sudah ada rasionya, rasio yang akan kita teliti. ROA, DPR, growth, tangibility, size, dan terdapat juga data laporan keuangan yang akan kita gunakan untuk rasio-rasio ini. Jadi semuanya disajikan dalam satu tabel ini. Nah, ini merupakan data deskriptif rekapitulasi untuk semua variabel. Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari yang ROA, DPR, Go, tangibility, size ini, angka-angkanya kita dapatkan dari rata-rata dari data deskriptif per variabel. Nah, rata-rata ini kita ambil, rata-rata di atas ini yang kita ambil, baru kita masukkan ke dalam data deskriptif semua variabel. Kemudian saya akan menunjukkan file Excel saya yang akan kita gunakan untuk menghitung SPSS nanti.
Nah, ini merupakan file atau data yang ada di Excel saya, yang akan saya gunakan untuk uji di SPSS nanti. Pertama, kita harus membuat sheet share-nya dulu, mengisi sheet share-nya dahulu. Sheet share-nya itu isinya ada nomor sektornya, subsektornya, emitennya. Emiten ini berarti perusahaan yang akan kita pakai ini yang saya tandai warna hijau. Itu ada 7 perusahaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kolom share-nya. Share ini angkanya didapatkan dari angka listed share yang saya dapatkan dari IDX. Ini share yang tahun 2021. Nah, ini kapitalisasinya. Kapitalisasi ini didapatkan dari share dikali dengan harga penutupan pada tahun yang sama juga. Berarti kalau share-nya 2021, berarti dikalikan dengan 2021. Pada angkanya. Lalu ini price. Price ini kita dapatkan dari harga penutupan saham setiap akhir tahunnya. Misalnya akhir tahun tanggal 31. Kalau misalnya tanggal 31 Desembernya itu hari libur, maka kita ambil di hari sebelumnya yaitu tanggal 30 Desember. Kalau tanggal 30 Desembernya libur lagi, maka kita ambil di tanggal sebelumnya lagi, begitu juga seterusnya. Nah, ini angka harga penutupan setiap tahunnya dari 2015 sampai 2021. Nah, di sini ada PER, di sini ada PBV dan capitalization. Nah, ini capitalization ini sama seperti yang di sini. Hanya di sini kan tahun 2021. Di sini saya jabarkan lagi dari tahun 2014 sampai 2021-nya. Setelah itu kita mengisi sheet dari balance. Nah, sheet balance ini angka-angkanya kita dapatkan dari laporan tahunan perusahaannya, per perusahaan dan per tahunnya. Setiap tahunnya itu dari angka-angka ini kita dapatkan dari data mengenai aset atau hartanya, utang, dan modal. Nah, kalau aset atau harta ini untuk mengisi cash dan cash equivalent, receivable, inventories, current asset, fixed asset, dan other asset, dan total asset. Nah, kalau misalnya yang current liabilities, long term liabilities, dan total liabilities ini didapatkan dari data utang. Sedangkan yang total equity ini didapatkan dari data modal. Kemudian ini ada paid up share. Paid up share ini juga sama seperti share yang di sheet share. Itu didapatkan dari listed share yang saya dapatkan dari DX setiap tahunnya. Kemudian di sini ada investment. Nah, investment ini biasanya ada pada perusahaan properti. Makanya tidak semua perusahaan ada. Kemudian setelah itu kita mengisi dari sheet income. Nah, angka sheet income ini juga sama seperti yang di balance. Ini kita dapatkan dari laporan tahunan perusahaan setiap tahunnya, yang tahun yang akan kita gunakan. Nah, datanya ini diambil dari data laba rugi yang memuat pendapatan atau revenues-nya, cost of revenues, expense, other expense, atau income, under income, tax. Kemudian nanti dapatlah hasilnya gross profit-nya, operating profit, dan net profit-nya. Kemudian setelah kita mengisi sheet share, balance, dan income, barulah kita dapat mengisi sheet rasionya. Di sini rumus-rumus rasionya kita kerjakan dalam sheet rasio ini. Di sini adalah ada current rasio, dividen. Nah, dividen ini juga harus kita cari. Saya cari melalui web investing. Nah, di sini angka-angkanya saya isi ke tabel ini. Ada dividen, EPS, DV, DAR, DER, ROA. Nah, ini yang kita gunakan nanti. ROE, DPF, OPF, NPF, DPF. Ini juga akan kita gunakan nanti. Sustainability ini juga, size, dan GO. Nah, setelah kita membuat rasionya ini, barulah kita dapat mengerjakan data deskriptifnya, membuat data deskriptifnya. Nah, ini data deskriptif yang sudah saya buat. Yang pertama ini ada data deskriptif per variabelnya, ada 4 variabel X dan 1 variabel Y, berarti totalnya ada 5 variabel. Ini ada ROA, DPR, growth opportunity, sustainability, dan size.
Ini cara mengisinya itu adalah kita ambil dari rasio sini. Ini kan variabel ROA, maka kita ambil dari rasio yang ROA, kita ambil angka yang kita ambil angkanya setiap tahunnya 2015 sampai 2021 berdasarkan emitennya. Nah, angka inilah yang kita ambil dari 2015, kita salin ke dari 2015 sampai 2021 per emiten yang saya warna hijau karena emiten ini yang akan saya gunakan. Maka ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 tahun juga. Kita pindahkan ke data deskriptif di sini. Kemudian kita rata-ratakan, karena rata-rata ini akan kita salin ke data deskriptif semua variabel ini. Kita rata-ratakan setiap variabelnya. Dan kita juga mengisi standar deviasinya, ini dari rumusnya. PDF dari 2015 sampai dari 2015 dari kolom dari yang pertama sampai yang ketujuh sini ya tahun, kemudian next, kemudian min, maksimum dan minimum. Kemudian setelah semua sudah terisi, barulah kita mengisi data deskriptif semua variabel. Nah, data deskriptif semua variabel ini seperti yang saya bilang, angkanya ini didapatkan dari rata-ratanya, rata-rata setiap variabel. Setelah itu kita mengisi data deskriptif per emitennya. Nah, di sini data deskriptif per emiten saya ada 7, karena ada 7 emiten. Ada BKDP, BKSL, DLTA, DLTZ, BMSR, BNTR, dan BNPR. Nah, di dalam data deskriptif per emiten ini, terdapat juga rasionya. Rasio dan data laporan keuangan sehubungan dengan rasio-rasio yang kita gunakan ini. Nah, ini ROA, DPR, GO, Sustainability ini kita dapatkan dari deskriptif ROA-nya. Deskriptif ROA, DPR, GO, Sustainability, dan size. Nah, ini kan yang di KDP, maka kita salin saja yang di KDP. ROA-nya. Kemudian DPR-nya yang sini. Kalau di KSL, berarti ambil yang di KSL. Seperti itu. Dan data laporan keuangannya kita ambil dari sheet, balance, dan income. Kita isi berdasarkan emitennya dan tahunnya. Kemudian setelah buat ini, nah di sini saya ada membuat grafik pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, grafik ini kita membuat grafik ini berdasarkan data deskriptif semua variabelnya. Nah, ini misalnya yang pertama yaitu pengaruh DPR terhadap profitability. Maka ini DPR dan ROA. Kita ambil dari DPR di sini, data deskriptif semua variabel, dan ROA dari data deskriptif semua variabel. Nah, inilah grafik dari pengaruh variabel X ke variabel Y-nya. Ada 4. Setelah membuat grafik ini, untuk uji di SPSS-nya, kita masuk ke sheet 1. Di dalam sheet 1 ini merupakan rekapitulasi semua rasionya dan semua rasio dari emiten setiap tahunnya. Dari periode 2015 sampai 2021, berarti ada 7 tahun. Nah, ini merupakan variabel yang akan kita teliti nanti, yaitu ada ROA, DPR, GO, Sustainability, dan size. Nah, angka-angka ini kita dapat dari data deskriptif yang per variabel tadi. Data deskriptif yang per variabel. Ini kan ada emitennya BKDP sampai BNPR. Nah, ini ROA dari 2015. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21. Begitu juga dengan data deskriptif DPR-nya. Nah, kita isikan ke sini. Ini saya tandai yang warna ini berita tahun 2015. Kita isi ke sini 2015. Kemudian yang 2016 kita sambung lagi ke bawah sampai 2021 per variabelnya ROA. Setelah kita isi, barulah kita dapat mengujinya ke SPSS. Jadi kita tinggal mengcopy datanya dari sini, dari sheet 1, dari sini kita sudah dapat mengerjakannya. Ini jumlah datanya berarti ada
49 karena kita ada 7 emiten dan 7 tahun. Berarti N-nya ada 49 dan X-nya ada 4, Y-nya ada 1. Jumlah variabelnya ini ada 5. Tapi variabel X-nya ada 4 dan variabel Y-nya ada 1 ROA. Kemudian setelah kita uji ke SPSS, barulah kita mendapatkan hasil uji SPSS-nya. Hasil uji SPSS-nya itu yang pertama ada uji asumsi. Nah, dalam uji asumsi ini ada yang pertama uji normalitas data. Ini untuk menguji apakah datanya normal atau tidak. Yang pertama kita dapat melihatnya dari gambar, yang kedua dari Kolmogorov-Smirnov. Kalau dari gambar, kita dapat melihatnya bahwa titik-titiknya berada jauh dari garis diagonal. Maka dapat dikatakan bahwa data tidak normal. Kemudian kita dapat memastikannya lagi dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dari sini kita lihat dari angka signifikannya. Ini yang bawah, yaitu 0,000, di mana signifikan kita lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan data tidak normal. Baik hasil uji gambar dan Kolmogorov-Smirnov, data kita tidak normal. Kemudian uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini kita dapat lihat dari Durbin-Watson dan Rantes. Yang pertama, Durbin-Watson. Durbin-Watson test. Nah, di sini ada ketentuannya yaitu DU lebih kecil dari D hitung, lebih kecil 4 dikurang DU. Di sini kita dapat lihat D hitung kita yaitu kita dapatkan dari SPSS 2,097. Nih, kita isi 2,097. Dan D hitung DU kita itu 1,721. Di sini kita dapatkan dari ini, dari tabel DU, di mana di K4 karena variabel X kita ada 4 dan kita ambil dari kolom DU-nya. Jumlah data kita N-nya itu ada 49, namun di tabel tidak ada 49, maka kita ambil yang mendekati yaitu 50. Maka dapatlah 1,721. Nah, di sini kita isi 1,721 lebih kecil 2,097, lebih kecil 4 dikurang 1721. 4 dikurang 1,721, dapatlah hasilnya 2,279. Maka D hitungnya lebih kecil dari DU-nya, 4 dikurang 1,721. Maka karena tandanya ini lebih kecil, tidak ada yang terbalik, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi. Kemudian cara yang kedua yaitu melalui Rantes. Dari Rantes ini kita lihat dari signifikannya. Karena signifikan kita 0,775 atau lebih besar sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada autokorelasi. Kemudian uji yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita menguji apakah terdapat hubungan di antara variabel X ini. Apakah di antara variabel X ini ada hubungan atau tidak. Nah, kita dapat melihatnya dari angka VIF yang diperoleh. Angka VIF yang kita peroleh ini. Di mana VIF dari setiap variabel ini, DPR, GO, tangibility, dan size ini, tidak boleh melebihi dari 10. Dan di sini hasil kita tidak ada yang melebihi dari 10. Maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. Kemudian yang keempat, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari gambar, uji Glasser, dan uji Park. Yang pertama ini uji gambar, yang gambar dulu. Kita dapat melihat dari gambar ini bahwa titik-titik ini berkumpul atau tidak menyebar, atau dia membentuk suatu pola. Maka dapat dikatakan ada heteroskedastisitas. Sedangkan yang uji Glasser dan uji Park, di sini kita melihat dari signifikannya. Nah, ini sudah ada yang saya blok warna kuning dan warna hijau. Jika hasil signifikannya ini lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak ada heteroskedastisitas. Dan jika hasil signifikannya lebih kecil dari 0,05, mohon maaf, jika hasil
signifikannya ini lebih kecil dari 0,05, maka ada heteroskedastisitas. Dari uji Klebster ini terdapat 3 variabel, yaitu DPR, GO, dan tangibility yang tidak ada heteroskedastisitas. Sedangkan size-nya terdapat heteroskedastisitas karena signifikannya lebih kecil dari 0,05. Sama halnya juga dengan uji part, hasil saya yaitu DPR, GO, dan tangibility signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada heteroskedastisitas untuk kedua variabel itu. Sedangkan untuk size-nya terdapat heteroskedastisitas karena signifikannya lebih kecil dari 0,05. Kemudian saya membuat summary hasil uji asumsi dengan menggunakan SPSS-nya. Di sini, dalam tabel ini kita sudah dapat melihat hasil-hasilnya ini. Tidak normal, dan lain sebagainya. Di sini, hasil uji asumsi untuk uji normalitas, yaitu yang kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ini, datanya tidak normal. Yang diuji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dan Rantes, tidak ada autokorelasi untuk keduanya. Uji multikolinearitas yang kita lihat melalui fit tadi, tidak ada yang lebih dari 10, maka tidak ada multikolinearitas untuk setiap variabelnya. Kemudian uji heteroskedastisitas atau cara pertama yaitu uji Klebster-nya. Ini terdapat 3 variabel yang tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan variabel size-nya ini terdapat heteroskedastisitas karena dia tidak lebih dari 0,05. Begitu juga untuk uji heteroskedastisitas dengan cara uji part. DPR, GO, dan tangibility tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan size ada heteroskedastisitas. Kemudian ini ada hasil uji model. Yang pertama ada uji F atau ANOVA. Di sini dari hasil SPSS-nya, kita dapat melihat dari signifikannya dahulu. Signifikan yang kita peroleh yaitu 0,170, yaitu di mana lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan. Karena dia lebih besar dari 0,05. Kemudian jika kita lihat dari F hitungnya, yaitu F hitung yang kita peroleh 1,689, di mana lebih besar daripada, di mana lebih kecil, F hitung kita lebih kecil daripada F tabel kita. Yaitu F tabel kita 2,58367. Maka jika F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya tidak signifikan. Cara mendapatkan F tabel ini, kita lihat. Di sini kan ada hasil uji SPSN-nya ini, DF-nya ada 4 dan 44. Nah, 4 ini menunjukkan kolomnya. Dia ada tulisannya nanti 1, 2, 3, 4, dan di sini kolom keempat, dan DF-nya ini yang 44. Mengapa 44? Karena data kita, N kita ada 49, dikurangi dengan K-nya 4, dikurangi dengan 1, maka hasilnya tinggal 44. Kemudian determinasi. Nah, di sini mengapa saya menggunakan adjusted R-square? Karena variabel X saya lebih dari 2. Jika variabel X-nya lebih dari 2, maka kita menggunakan adjusted R-square. Sedangkan jika variabel X kita kurang dari 2, ini kita menggunakan yang R-square. Di sini karena variabel X saya lebih dari 2, makanya saya menggunakan adjusted R-square. Dan di sini dapatlah hasilnya itu 0,054, di mana dapat diartikan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi terhadap variabel ROA-nya dapat dijelaskan oleh variabel size, tangibility, GO, dan DPR-nya sebesar 0,054 atau sebesar 5,4%, dan sisanya sebesar 94,6% harus dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain dari faktor variabel X, yaitu size, tangibility, GO, dan DPR-nya. Yaitu yang E-nya itu. Faktor selain dari variabel X-nya ini. Di luar dari variabel X-nya.
mohon maaf, saya lupa menjelaskan, dari uji ANOVA ini dapat kita simpulkan bahwa karena hasilnya tidak signifikan, maka dapat dari hasil signifikan yang tidak signifikan dan hasil dari F-hitung dan F-tabelnya juga tidak signifikan, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel X-nya, yaitu DPR, GO, tangibility, dan size-nya secara bersama-sama tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap ROA atau variabel Y-nya. Maka dapat dikatakan modelnya kurang bagus. Kemudian uji hipotesis. Nah, uji hipotesis di sini pertama kita melihat dari T-hitungnya dan T-tabel. Kita membandingkan T-hitung dan T-tabelnya. Di mana karena hipotesis kita dari DPR, growth opportunity, tangibility, dan size, kita menggunakan hipotesis yaitu pengaruh positif, maka T-hitung harus lebih besar dari T-tabelnya. Baru dikatakan signifikan. Kalau misalnya T-hitung lebih kecil dari T-tabelnya, maka tidak signifikan. Karena hipotesis kita kan positif, maka T-hitungnya itu harus lebih besar dari T-tabel untuk mengurangi daerah salahnya. Maka di sini dari hasil T-hitung kita untuk DPR yaitu 0,339 ini lebih kecil dari T-tabelnya. Dan sebelumnya saya memberitahu bahwa T-tabel ini kita dapat dari daftar tabelnya juga untuk yang di T-tabel, yaitu dengan menggunakan 0,05-nya. Di sini DF-nya sama seperti tadi, N dikurang 1, maka DF kita 44. Maka kita cari DF 44 kita dari di T-tabel 0,05 dapatlah 1,68023. Baru kita dapat membandingkannya. Yang pertama ini DPR. T-hitungnya nih 0,339 lebih kecil dari 1,68023. Maka hasilnya tidak signifikan. GO dan tangibility size juga seperti itu, hasilnya lebih kecil. T-hitungnya lebih kecil daripada T-tabel. Maka hasilnya tidak signifikan. Nah, yang kedua ini ada kita lihat dari signifikannya. Signifikan dari setiap variabel kita, variabel X kita ini lebih besar daripada 0,05. Maka hasilnya tidak signifikan. Karena kalau signifikan hasil signifikan ini harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan hasil yang kita dapatkan ini semuanya lebih dari 0,05. Maka hasilnya tidak signifikan. Maka untuk setiap variabel ini, DPR, GO, tangibility, dan size tidak signifikan. Kemudian ini saya membuat hasil uji hipotesisnya dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita dapat melihat. Ini variabelnya, ini ada konstan, DPR, GO, tangibility, dan size. Di sini ada unstandardized coefficient, standardized coefficient, dan unstandardized coefficient, dan standardized coefficient ini kita dapatkan dari ini tadi. Yang ini unstandardized-nya kita isi dari angka ini. Standardized dari sini. Kita isi di sini. Lalu T atau F hitung, di sini ada T atau F tabel. Ini untuk T tabelnya. Yang tadi 1,68023. Ini ada T hitungnya dari hasil uji SPSS tadi. Ini signifikannya. Maka dapat kita lihat T hitung untuk yang model regresi ini lebih kecil daripada T tabelnya. Maka hasilnya tidak signifikan. Dan signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya juga tidak signifikan. Sedangkan dari uji modelnya, ini ada yang ANOVA dan yang determinasi yaitu adjusted R-square. Yang ANOVA ini F hitungnya itu 1,689, di mana juga lebih kecil daripada F tabelnya yaitu 2,58367. Dan signifikannya ini lebih dari 0,05, maka hasilnya juga tidak signifikan. Dan adjusted R-square-nya kita dapatkan jadi 0,054 atau 5,4%. Nah, di sini kita dapat membuat model regresinya. Yaitu Y ini adalah ROA, sama dengan ini konstanta, yaitu konstan ini. Sedangkan yang ini merupakan X-nya. Ini angka
ini kita dapatkan dari yang unstandardized coefficient. Nah, ini. Tanda plus dan minus ini kita dapatkan dari sini. Karena dia konstannya ini datanya plus, maka tidak ada minus. Di sini DPR-nya juga plus, plus, plus. Dan di size di sini minus. Ini artinya size ini memiliki pengaruh negatif, bukan positif. Sedangkan yang plus-plus ini menandakan pengaruh positif terhadap ROA. Pengaruh variabel X-nya terhadap variabel Y-nya itu ROA. Ini tandanya pengaruh positif, pengaruh positif, pengaruh positif, dan ini adalah pengaruh negatif. Nah, kita juga dapat melihat di sini kan TF hitungnya ini, T hitungnya ini kita dapatkan ini plus, 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 dan minus. Hipotesis kita tadi semuanya positif untuk setiap variabelnya, setiap variabel itu setiap hipotesisnya. Maka terdapat 3 hipotesis yang diterima, yaitu DPR, GO, dan tangibility. Karena hasil T hitungnya juga positif. Sedangkan yang size, T hitungnya kita dapatkan hasilnya negatif. Maka hipotesis untuk size yang memiliki pengaruh positif terhadap profitability, ini hipotesisnya ditolak karena hasilnya negatif, bertolak belakang dengan hipotesis kita. Kemudian ini ada, kemudian di sini saya menyajikan kembali untuk menjelaskan kembali grafiknya yang tadi saya buat di Excel. Nah, di sini grafik yang tadi kita buat pengaruh DPR terhadap profitability. Dari hasil tadi tidak signifikan dan hipotesisnya diterima karena hasil T hitungnya ini positif juga, dari DPR positif, dan hasilnya tadi kan tidak signifikan. Tidak signifikan. Selanjutnya kedua, pengaruh GO terhadap profitability. Tidak signifikan dan hipotesis diterima. Dan ini pengaruh tangibility terhadap profitability. Tidak signifikan dan hipotesis diterima karena hasil T hitungnya ini positif juga. Nah, ini pengaruh size terhadap profitability. Nah, ini hasilnya tidak signifikan, hipotesis ditolak. Mengapa hipotesis ditolak? Hipotesisnya ditolak karena hasil T hitungnya dari size ini minus. Sedangkan hipotesis kita positif, maka hasilnya bertolak belakang, maka hipotesisnya ditolak. Kemudian ini saya membuat hasil uji hipotesisnya. Dari gambar ini kita sudah dapat melihat apakah dia signifikan atau tidak. Dan di sini ada juga model regresinya. Nah, garis merah putus-putus ini menandakan bahwa tidak signifikan atau non-supportive relation. Kalau misalnya garisnya nanti garis lurus hitam, ini hasilnya signifikan. Karena hasil kita tidak ada yang signifikan, seperti yang di tabel ini, hasil kita tidak ada yang signifikan. Hasilnya semua tidak signifikan. Maka garisnya semua putus-putus merah. Dan menandakannya dengan garis putus-putus merah. Nah, kemudian ini ada model regresinya, yaitu hasil yang kita dapatkan tadi. Y sama dengan 0,556, ini merupakan konstantanya, tambah 0,079, X1 ini merupakan untuk variabel X1-nya, untuk variabel X2, X3, dan X4. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tanda plus dan minus ini menandakan pengaruhnya, pengaruh positif atau pengaruh negatif. Di sini size-nya adalah pengaruh negatif, sedangkan sisanya itu pengaruh positif. Nah, di sini ada, saya menyajikan juga F hitungnya dan signifikannya, dan ada state R square-nya. Nah, di sini ada, ini angka dari standardized tadi, standardized yang di sini. Kita ketikkan, kita salin ke sini. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa dividen payout ratio ini tidak signifikan terhadap, memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas atau profitability terhadap variabel atau variabel Y-nya.
Begitu juga untuk growth opportunity, tangibility, dan size-nya ini non-supported relation atau tidak signifikan terhadap variabel Y-nya atau profitability-nya. Maka dari satu gambar ini kita sudah dapat melihat apakah dia signifikan atau tidak, dan model regresinya bagaimana, dan F hitungnya signifikan, dan adjusted R-square-nya bagaimana. Demikian video penjelasan dari saya mengenai luas praktika statistik bisnis tentang regresi linear kasus keuangan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya. Terima kasih Bapak dan teman-teman semua.